Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terusane wat torohum dzalik illal miraati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarahum dzalik ilal miraati. Terusannya dari bab kemarin, kalau pagi-pagi kita punya sisa waktu, itu kita dihadapkan dengan 4 keadaan. Ya pilih salah satu aja. Atau sebenarnya nggak salah satu, boleh semua. Yang pertama yaitu thalabul ilmi. Jadi pagi-pagi itu kita menuntut ilmu yang yaitu ilmu yang manfaat gitu. Ilmu manfaat, singkat cerita ini itu yang bisa membuat kita rasa takutnya sama Allah bertambah, ya kan? Di antaranya banyak sekali seperti itu. Termasuk kita akhirnya mengetahui strategi setan. Ya. Kita tahu bahwa ternyata kita ini terjebak oleh strategi setan karena kita tahu strateginya. Kalau kita nggak tahu strateginya, jangan-jangan selama ini masuk dalam jebakannya, jadi nggak terasa. Akhirnya ketika kita sudah ngaji, tahu oh ternyata saya itu terjebak strateginya setan. Yang paling masyhur yaitu tarkul amal min ajlin nas riya wal amal min ajlin nas syirk. Menggagalkan amal berarti mau beramal 99%, potensinya itu 99%, tapi terus digagalkan karena min ajlin nas, karena alasan manusia. Kok bisa ya? Bisa ya? Nggak mau Kang ngaji, takut dianggap riya. Akhirnya menggagalkan ngajinya, padahal 99% harusnya ngaji. Digagalkan saat itu juga karena takut dianggap riya. Itu termasuk strategi setan. Terus wal amal min ajrin nas syirkun. Ngamal atau beramal ngaji tapi alasannya untuk manusia biar dianggap keren, malah langsung ya belak-belakan. Itu malah disebut syirik. Jadi yang tidak beramal dianggap riya, yang sudah beramal dianggap syirik. Riya itu biasa betul pemahaman kita. Riya beramal pamer kan? Pamer. Sudah beramal apa belum? Sudah kan? Sudah beramal. Beramalnya itu untuk alasan pamer biar dipuji orang. Itu disebut apa? Riya. Syirik itu riya. Syirik itu menduakan. Syirkun itu maknanya apa? Menyekutukan, itu bersekutu. Bersekutu itu berarti dua kubu kan? Yang satu manusia, yang satu Allah. Ya percaya Allah tapi alasan juga untuk manusia, disebut syirik. Syirik itu percaya Allah tapi juga percaya bahwa yang memberi saya hidup ya pabrik ini. Ya itu disebut. Kalau pabrik bangkrut punya keyakinan saya tidak bisa makan, itu sudah disebut syirik khafi. Tapi khafi ya sama. Itu enggak ada pekerjaan fisik, cukup hati saja. Hilangkan keyakinan kalau saya bengkelas nggak ada yang order, saya makan apa, itu hilangkan. Waktu dengan pabrik bangkrut, nyatanya ya betul bangkrut kan gitu. Tapi pernah ya. Itu ya urip kan. Bangkrut 2 kali. Akhirnya kerja mana ya? Akhirnya kerja mana? Kerja mana? Bangkrut 2 kali saya kerja mana? Jenengan kan ada ya? Sanya manisan. Iya. Ya ada kerja. Ada pesangon terus. Malah pesangon terus gitu. Nah, itu. Malah beruntung kan? Nah itu jebakan setan. Kita beramal, meninggalkan amal. Meninggalkan itu potensi beramal, tapi kita gagalkan, itu disebut riya. Kalau jadi mau ngaji nggak jadi terus, malas suka dikatain. Akhirnya memang benar-benar nggak mau ngaji. Nah itu disebut riya.
riya itu disebut riya itu. Ketahuan bahwa itu riya. Ketahuan bahwa Pak Dodi ini punya sifat riya. Karena nggak ngajinya beralasan manusia. Itu malah disebut riya. Tapi kalau tetap ngaji, tapi alasannya biar dipuji atau biar keren, disebut Sirik. sirik. Sirik itu menduakan Allah. Jadi harusnya kalau ngaji itu lillahi ta'ala, tapi ini juga lil tetangga. Hanya lillahi ta'ala juga lil tetangga, karena tetangga. Wah, itu disebut sirik. Terus Imam Fudail itu meneruskan wal ikhlasu ayyu'afikallahul haq. Jadi yang disebut ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkan kita dari dua hal tadi. Kita terselamatkan dari gagal amal karena manusia dan beramal karena manusia. Terselamatkan dari dua ini berarti disebut ikhlas. Jika kita tidak melakukan dua perkara ini, dua perkara yang pertama apa? Meninggalkan amal karena manusia, beramal karena manusia. Dua ini kita tinggalkan, berarti yang terjadi apa? Berarti prakteknya apa? Beramal karena Allah kan? Nah itu bisanya gimana? Itu teksnya ayyu'afikal haq baik apa minhuma. Jika Allah menyelamatkan kita dari dua perkara itu, maka disebut ikhlas. Itu disebut ikhlas. Ya balik teksnya tetap minta perlindungan Allah. Nah itu bisanya seperti itu, ternyata kita terjebak dalam strategi setan. Tak suwun itu pokoknya tinggalkan. Di dalam bahasa hukum kan biasanya kan gitu ya. Seolah-olah benar, nggak mau jamaah karena memang risih saya dianggap apa? Suci. Akhirnya memang nggak jamaah. Sebenarnya dia sedang masuk dalam perangkap setan. Masuk dalam perangkap dia. Setan itu tujuannya cuma satu, orang mau beribadah terus gagal. Itu doang. Setan tujuannya gitu. Ya gagal merdeka. Kalau masalah HD kan jadi ngaji, tapi kok campur niat-niat sing kotor. Wis apa sing penting nopo? Paling tidak setan kan menggagalkan berangkat sudah gagal kan? Akhirnya kan kita berangkat, berarti rekayasa setan sudah gagal. Nah, tahunya bisa tahu itu dari mana? Dari ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Oh, ini. Terus kita juga ilmu manfaat juga bisa tahu bahwa nanti akan ada setan yang menyerupai ulama yang buruk. Ulama buruk adalah ulama yang mencari ilmu tapi dia at-tanakum bid dunya. Ilmunya itu hanya untuk mencari apa? Kenikmatan dunia dan untuk mencari wasilah untuk pangkat dan jabatan. Mencari ilmu tenang. Bisa kok Pak RT 5 ini lebih menjadi RT lebih apa? Ya lebih rajin lah, lebih rajin. Kan umatnya kan warganya kan makin salut, makin dia, makin boleh udah oke. Dan memang orientasinya itu. Dan yang tahu ya individu doang kan. Kalau itu terjadi disebut apa? Sedang dibujuk oleh setan. Nah itu ulama yang terbujuk setan menyerupai ulama buruk. Maksudnya ulama tadi kena bujuknya setan. Memang ya bisa Pak, kita mencari jalur pangkat jabatan lewat jalur apa? Ngaji. Sakit Pak. Kampanye. Kampanye. Sakit Pak. Dengan kos dia pengaruh wakeh, atau akhirnya sesraro. Itu bisa memanfaatkan dari ilmu itu tadi. Karena mencari ilmu harusnya itu lillahi ta'ala, malah untuk mencari apa? Keuntungan dunia. Nah, terus kemarin yang terakhir untuk mencari pengaruh atau dicintai makhluk, yaitu mencari penggemar. Nah, itu juga ulama yang buruk yang dia kena bujuknya setan. Ini kalau terusannya gitu. Setelah kita belajar ilmu manfaat, terusannya wattoro lan ngungsekake sapa setan hum ing ulama suk mau dalika ilmu guru surful hikmah ilal miraati maring pameran wal mamarati lan para padu wal munafisati wal munakisati lan apa kuwi ngatok-ngatoke fil kalami ing dalem guneman wal mubahati lan agung-agungan wal mubahati lan agung-agungan atau keren-kerenan pun setan yang menyerupai ulama buruk. Ulama tadi, setan tadi akan membuat si ulama tadi hamunnya atau kesengajaan hidupnya itu hanya untuk mencari
pamer niku maknane napa? Idharul ibadati bi qasdi ru'yatin nas laha. Yang namanya pamer adalah sengaja memperlihatkan ibadahnya biar dilihat orang lain. Itu disebut apa? Pamer. Bahasa Arabnya miro'ah, pamer. Gitu. Jadi kan moto pengajian, ben wong lain melihat, ya kan? Berarti pamer. Pamer berarti ya. Oke, kita baca ini saja. Miro'ah itu adalah pamer. Orang nanti udah terjebak dalam pamer. Berarti kan dia memperlihatkan ibadahnya biar dilihat orang lain. Tujuan dia nge-share itu cuman biar dilihat orang lain. Titik ya, titik. Nek wis dilihat, ya seneng. Ya dia senangnya itu ketika dilihat. Makanya kalau nanti matur, syiar itu artinya apa? Secara bahasa globalnya syiar, ngajak. Caranya yang ngajak ya. Syiar maknanya apa? Nek siar menyampaikan informasi kalau siar. Berarti memperlihatkan enggak? Memperlihatkan. Iya kan? Syiar itu memperlihatkan amal ibadah, iya atau bukan? Iya. Iya kan? Iya. Jangan posting. Syiar bisa nggak itu gimana syiar? Bisa kan? Syiar sama pamer. Syiar itu memperlihatkan amal ibadah kita biar dilihat orang lain. Akhirnya Islam ini syiar. Ya jajal nek sing petengan mau rasa foto. Foto ngajine rasa nongkene. Ya ora syiar. Makanya syiar sama pamer itu ya sama. Yang membedakan apa? Niatnya nggih. Ya karo jenengan. Caranya sama ya. Nggih, jenengan share, kula share, semua share. Aktivitasnya sama. Sama aktivitasnya. Niatnya. Bahkan saya nggak tahu alasannya Pak Kamtor. Pak Kamtor begitu juga nggak tahu alasan saya. Sama-sama apa? Nge-share. Kalau dibahasakan syiar, insya Allah terjamin nggak riya. Cuman gara-gara ucapannya diganti syiar. Wah ini syiar saya. Ya udah mulut bilang syiar. Bisa nggak itu pamer hatinya? Bisa saja loh. Bisa saja. Nah, akhirnya kok ngaji ini itu ada menang. Intinya aku nge-share ngono ya syiar ya pamer sekawan napa? Jujur. Pamer ben wong loro. Nek wong loro niate ben napa? Melu. Nah niku terselamatkan. Terselamatkan dari napa? Pamer sing menunjukkan ibadah kita, tidak ada motif tujuan untuk biar orang lain ikut. Nggih kan kula jenengan ngaji mawon. Kancane wong loro, karo kancane ingkang lagi mau oke. Seneng sing pundi? Seneng sing akeh. Kula pokoknya sing ngaji wong siji karo wong 7 wong 10. Seneng wong 10. Senenge mergo kula sing ngaji oke. Ya berarti mulai kita. Karena senenge tak baleke teng awak dhewe. Senenge lebih baleke teng awake dhewe. Wis jenengan ngaji wong loro tok karo jenengan. Karo sing liyane iku melok kan beda jenenge. Lah senenge kan awak dhewe. Niku berarti disebut derek la ilaha illallah. Lah ben la ilaha illallah piye? Koncone oke, mergo saat ini yang nyembah Allah banyak. Saat ini ya Allah yang ikut ngaji, yang nyembah engkau banyak. Berarti senengnya kita bukan karena kita punya keuntungan, tapi karena Allah diuntungkan. Ya Allah itu senang kalau banyak yang ngaji. Kalau banyak yang ngaji, Allah senang enggak? Ya senang kok Pak. Lah niku kan orang apa jenenge? Enggak ada yang tahu. Pokoknya kudu senang nek kancane sing ngaji napa temennya banyak harus makin senang. Tapi makin senangnya bukan karena kita, tapi karena Allah. Ya. Karena Allah itu senang kalau banyak yang ngaji. Ya angel, ora arek napa? Hati sama-sama nge-share tadi. Ya tadi dibujuk oleh ulama yang buruk tadi, dibujuk oleh setan. Si ulama tadi setiap ilmunya itu dia praktekkan hanya tujuannya pamer. Pamer itu miro'ah. Ya di sini pokoknya yang memperlihatkan untuk tujuan pamer ya. Riya atau pamer. Wal mamaroti lan para padu. Para padu itu adu domba. Jenengan wis ngowalem pinter. Gaweane napa? Debat adu domba. Soko kalau gitu. Ya tapi aja hasut ya. Pokoknya jenengan iki senengane napa? Ngetruk-ngetrukke hukum misalkan. Adu domba.
enggak orang diajak malah saling kasih sayang, tapi malah seneng ngupas-ngupas yang membuat saling ini. Enggak poropati. Poropati ya juga. Itu sudah harus kita tinggalkan ya kalau di apa ya Pak ya. Sekarang ini orang sibuk membahas tata caranya tahlil misalkan. Tahlil itu harus gini biar sunnah Rasul kan. Kalau enggak ini bid'ah fidolalah fin nar. Itu yang dibahas apa Pak? Cuman kaifiyah tata caranya mengucapkan la ilaha illallah. Sudah tidak membahas makna la ilaha illallah. Ya, kok malah ketinggalan Pak. Kita ketinggalan kereta, ketinggalan apa ya? Orang sudah khusyuk memaknai la ilaha illallah nikmat, tapi kita masih sibuk ngurusin kaifiyah. Kaifiyah itu tata caranya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Orang ketinggalan kita. Kita memang panas, harus kita galakkan orang ini. Ada ya panas kan? Semua tinggal ya rasa diladeni. Karena kita malah sibuk ngurusin tata caranya la ilaha illallah. Nanti akan ketinggalan tidak menjiwai makna la ilaha illallah. Kemarin Ustaz Rozi kan bilang, orang yang sholat di belakang yang bacaannya salah dan tahu kalau dia salah, sambut. Semelok subuh berkah. Batal kan? Iya. Batal kan? Tapi dengan syarat si makmum Enggak tahu. Tahu ya kan? Ya memang hukum harus gitu. Nanti kalau kita terjadi sholat, imamnya bacaannya nggak kenal ya. Menurut ilmu kita ini bacaannya salah. Baleni apa orang? Ayo jawab Pak ngawur Pak apa? Ya tetap ulama ana alasannya. Nabi itu tetap hadisnya banyak. Pertama nih, sallu khalfaman qala la ilaha illallah. Sholatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha, selama dia la ilaha illallah, sholat di belakang dia sah. Sallu khalfaman kulla fajir wa barik. Sholatlah di belakang orang yang buruk maupun baik. Ya sebenarnya la ilaha illallah. Tapi hukum tadi harus ada tetap. Fikihnya tetap harus ada. Kalau kita terus ada kesempatan ini yang terbaik kita jadikan imam, tapi malah yang buruk kita jadikan, ya nanti hukum fikih nggak ada gunanya kan? Tapi kalau udah terlanjur sholat di tempat tertentu nggak kenal, bacaannya menurut pandangan kita ini salah karena jangan sebutin ngaji kan, itu salah ini. Wah ini bahaya di apa? Tapi sebenarnya cara Allah betul sama bahaya, karena kata Nabi apa? Sholatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sah Pak, sah. Wong ngasih bacaan nggak bener kok bisa sholat, itu kan kalau nggak fadlnya Allah kan nggak bisa. Ya kan? Jalur ngono wae pakai tinggal aja pakai terus. Nek pakai terus mesti atos hati ini. Hati kita pasti keras karena selalu ya, iya. Tapi tetap pakai harus ya. Kita harus tahu ilmunya bahwa sholat di belakang orang yang bacanya nggak bener itu tetap yang makmum tadi sholatnya tidak sah. Ya udah itu kita ketahui hukum gitu udah gitu aja. Boleh itu baru kayak ngaji ilmu yang manfaat, poro padu. Terus wal munakisati fil kalami, dan ngatok-ngatoknya fil kalami ing dalam guneman. Jadi kalau ulama tadi kalau berbicara pasti selalu apa ya, ngatok-ngatoknya. Kalau bicara itu selalu ingin menang lah. Dia paling terpuncak. Terus wal mubahati dan mencari keren-kerenan. Niku kudu ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal fanu utawi iki kelah cabang minal ilmi an-nafi' saking ilmu kang manfaat iku jamakna ngumpulake sapa kita ing apa ku mau ilmu nafi' fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menerangkan adapun cabang daripada ilmu yang bermanfaat itu Imam Ghazali telah merangkum di kitab napa Ihya Ulumuddin. Teng mriki nggih wonten sarahe. Terus kata Imam Ghazali, fa in kunta min ahlihi, mongko lamun ana sapa siraku min ahli saking ahli ilmu nafi', fa hasilhu mongko ngasilna sapa sirahu ing ilmu nafi'. Wa malam ngamal sapa sira bihi kelaman ilmu nafi'. Tsumma alimhi, tsumma alimhu tumuli ngamal mulang sapa sirahu ing ilmu nafi'. Wa ulan ngajak sapa sira ilaihi maring ilmu nafi'. Terus paman menguti sabar iku alim malam weruh sapa dalika ing mungkur nafi' sapa wong ya. Wa amilan ngamal sapa man bihi kang munafik tsumma 'allamahu tumuli ngajarake sapa man ing munafik wa ta'ala najaja ilaihi mari munafik falidzalika yud'a 'aziman
balik iku fadzalika mongko uta mongko man iku yut aden arani sapa man adiman ing wong kang agung fi malaku tis samawati ing dalem alam napa langit. Kata Imam Ghazali, ketika jenengan sedaya kita semua sudah menjadi ahli ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa? Ya tadi kemarin ya, lali mbok jenengan. Ilmu manfaat niku napa contoh siji mawon, Pak? Iya. Nah, sesuai ini ngono ya. Ini disebut ilmu apa? Manfaat. Kata Imam Ghazali, kalau Anda sudah menjadi ahli ilmu manfaat, maka amalkan, kemudian ajak orang lain untuk belajar ilmu yang manfaat. Jika seseorang sudah bisa seperti itu, maka orang itu tadi akan disebut adiman fi malakutis sama. Jadi dia akan terkenal di alam malakut. Alam malakut itu alam langit, Pak. Alam langit itu bukan alam dunia. Alam langit itu penghuni sapa? Malaikat kan? Terus niki kalau waca sarai. Kalau waca sarai tentang alam malakut. Aili anna sayyidana Isa. Karena saat temene Sayyidina Isa itu kola. Sayyidina Isa niku dawuh. Sayyidina Isa itu sudah meninggal belum? Belum ya? Belum. Sayyidina Isa, Nabi Isa itu berkata gini, man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a adiman fi malakutis samawati. Barang siapa yang belajar kemudian mengajarkan, belajar setelah belajar mengajarkan, maka orang tadi akan terkenal di alam ismunya. Belajar engkau boleh terus ngajar mulang karso Abu Jawa, Abu Jawa, daging terus tonggo bareng kok ceramahi rojo. Anak bojo cukup niku. Wah niku wong gelem ngamal sing diolahi terus diajarke langsung terkenal teng alam langit. Langsung terkenal. Lah nek sering terkenal nang alam langit, suwe-suwe ya napa? Terkenal ya pertama mungkin masih ini, suwe-suwe terkenal. Ya jenengan ya ora krasa nek terkenal, ku ngertine sing wis mati. Ini urusannya apa? Alam langit. Jadi alam langit itu ya bisa disebut kita ikhlas gitu saja, karena kita nggak ada keterkaitan untuk urusan dunia. Kita ngaji semua ini urusannya untuk alam langit. Kita kenal alam langit. Yang terkenal wali tidak masyhur di bumi tapi masyhur di langit, yaitu Uwais Al-Qarni. Yaitu dulu, kalau sekarang ya terpaksa sudah terkenal juga di bumi juga terkenal sekarang kan. Dulu itu waktu masih hidup itu nggak ada yang tahu, padahal saat itu terkenal di langit. Nah, Nabi kan Nabi ya pasti tahu, makanya bisa terungkap karena Nabi. Nah, ini gua alam langit. Nah, ini bagaimana cara kita bisa terkenal di alam langit? Ya cukup nopo tahu ilmunya, kemudian mengajarkannya, sudah. Ngamal betul, ngamal ke, tahu ilmunya, mengamalkan terus diajarkan. Wes. Wis pokoke ngono kuwi ngono lho, rasa mumet nggih. Ilmu sing wingi-wingi wis lali ya wis sing nembe roh lho. Sing nembe roh tak geneni. Biar nanti bisa ilmunya sampai tembus langit, Pak. Iki ana hadis tak tulis iki. Wis hadis siji tok niki wae. Mungkin biasanya kalau dipahami secara teks mungkin jenengan ben salah paham. Hadis secara teks. Insyaallah ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ben kita agar terkenal lebih Fadilnya kayak gini fadilahnya. Akhir waktu maksudnya di luar waktu tentu akan celaka. Kebalikannya ya. Ya terus al-waktul awal ini dawuh Nabi. Al-waktul awal itu maghfirah. Al-waktul akhir al-af. Ini bukan di luar waktu ya, cuman apa? Akhir. Kalau sholat isya tadi jam 7:30 dapat apa? Maghfirah. Atau ada sebagian redaksi dapat rahmat Allah. Kalau sholat di akhir waktu udah minglik sama sholat berikutnya dapat ampunan. Milih tiba. Dapat rahmat apa ampunan?
Tapi yang penting dapat ampunan. Yang penting. Artinya gini loh, biar kita ini nggak terjebak dalam apa ya, fadilah. Fadilah itu selamanya tetap fadilah. Jangan sampai disangkut pautkan dengan hukum. Jadi tetap nggak apa-apa sholat akhir waktu. Ini kalau aja ngomong kayak ini awal waktu, ya itu sholat akan di langit akan bereaksi. Dan itu tak rasa dekat dia. Jadi pada sholat itu paling tidak kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Pada sholat itu senang banget Pak. Itu senang banget di jiwa ini. Wah ini bukan terkenal dan budi langit. Jadi dapat lagi Pak. Ida sholal abdus sholata so'idat ilas sama. Terus walaha nurun gitu hatta tantahi ilal arsh. Terus atas astaghfirullaha liso atas astaghfiru lisohibiha ila yaumil qiyamah. Tak bener apal nggih. Pokoke intine ngoten niku nggih. Nek awak dhewe salat, lebar salatnya tadi naik dia terus intinya apa? Beristighfar terus sampai hari kiamat untuk kita. Terus dia itu dialek sama kita. Mudah-mudahan Allah menjaga. Dijaga Allah berarti pasti selamat enggak? Pasti selamat untuk dijaga Allah. Terus yang mendoakan siapa? Si sholatnya sendiri tadi. Ya aku tergantung sholatnya jenengan iki rada kualitas. Tapi rasa jerok-jerok nggih. Sing penting apa? Sholat wis ngono. Wis sholatnya langsung munggah ora Kanjeng Nabi ora detail-detail. Pokok sholat ngono. Ora sampai stumani nah macam-macam. Oh susu ora dibahas. Wis pokok sholat ngono nggih. Niku sholatnya mesti munggah. Ya niku dan ini nek wis iso menjiwai iki wis niku wis Pak. Sing maune urip susah jadi seneng karena kesusahan yang urip dunia niku ora mati nih ketika tahu ini. Ya Pak dhewe kan sesibuk-sibuknya kita bekerja, apapun itu tetap masih kalah dengan kepentingannya sholat. Ada buktinya enggak? Ada buktinya Pak. Lu jelas-jelas tuh ya lho. Nek nuruti pengen kerja kan ya kerja terus kan? Lembur. Ya, kadang-kadang kan kita memang capek loh, tapi wah koyo sholat. Tapi nyatanya ya sholat kan. Jadi kok aneh itu beliku lho Pak, jenengan kok ya gelem nyempat-nyempatke sholat. Ini kan bisa aneh nih. Untuk orang sholat orang apa-apa. Kok gelem sholat saya? Niku wis aneh loh niku. Jadi ya Allah, Masya Allah, ini pernah diapresiasi ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi keteguhan iman. Wis rekoso koyo ngene kok masih mau saya kerjakan. Nek jenengan arep wis nikmat ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nek sepanjang ngono jenengan kok ketinggalan sholat kok merasa apa? Biasa ya. Tapi kalau ya nggak apa-apa yang penting terus sholat ya. Ketinggalan sholat merasa panik, wah itu luar biasa. Jadi wah itu luar biasa harus disyukuri karena biar harus begitu terus. Dan ini tentang kata apa Imam Ghazali, kalau ilmu manfaat kita sudah mengamalkan nanti ini diajarkan ya siji wae Pak. Bar sholat aku domongke karo wong lah bojo anak. Nanti ketika kita sudah mengamalkan ini, mengajarkan ini, saat itu di langit kata Nabi Isa apa? Kita terkenal di langit. Terkenal di langit itu langsung terkenal apa ya proses? Proses ini sesuai terkenal. Langit terkenal nang langit dijamin selamat. Masalahnya wong penduduk langit semua mendoakan. Jadi aja apa ya? Terkenal nang donya niku jangan-jangan Pak. Kadang ulama-ulama besar kita yang terkenal di dunia, di YouTube, di medsos, misalkan Habib Lutfi, Gus Bahak, siapa lagi Gus Yusuf, ya tentu mereka tahu ilmu ini kan, sudah kadang terkenal ya sudah biarkan kan, tapi sebenarnya bukan itu. Nah kita sudah tahu viralnya itu kayaknya yang apa itu, yang apa ya, ilmu yang manfaat ketika kita viral di dunia kan ini masalah kan, ya kan, nek muni viral teng dunia dia kata nilai ilmunya apa? Manfaat. Ya ulama itu dianggap ulama itu indana sama indah. Indah. Jadi ulama mau dia. Nah, tapi kita bisa tahu ada ulama itu harus terkenal apa harus tersembunyi? Iya kan? Kita kenal Gus Bahar itu gara-gara apa? Medsos juga kan gara-gara terkenal kan. Sebenarnya orang terkenal ya kan. Nah, tapi kita nggak usah pengen apa? Terkenal. Nah, kalau ulama semua yang terkenal sebenarnya bukan itu tujuannya. Media kesannya Gusti Allah diterkenalkan. Kalau nggak gitu nanti umat tidak bisa mengakses. Tapi itu jangan jadikan tujuan. Pokok terkenal kemudian teng akhirat teng alam langit. Nek niku wis tujuane
Kita pas melakukan amal baik, langsung saat itu sedikit demi sedikit nama kita di langit dikenal. Tapi tujuannya tetap langit ya. Ampun tujuannya apa? Bumi. Bumi untuk duit. Jadi RT jadi apa wae nek tujuannya wis mengidungnya ora langit, ya tetep nang kono redup terus. Redup. Mbok, nah. Oh ya, pemahaman kayak gini itu ya Nabi sudah bilang itu urusan langit. Naik di langit ya. Niku syaratnya jamaah napa pripun? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oh, ulama Di awal waktu. Awal waktu. Ya tentu nanti kan kita mengatakan jamaah itu kan fadilah sendiri. Fadilah sendiri. Sekarang fadilah jamaah saja kalau mau dikupas tuntas. Ya kan? Kita masuk sudah rakaat kedua. Pas masuk di sini itu langsung belum rakaat kedua, baru Allahu Akbar, mulai Allahu Akbar pertama imam. Kita mengutamakan takbiratul ihram atau mengutamakan shaf? Shaf itu. Shaf ya. Kalau mengutamakan shaf, imam Allahu Akbar, langsung di sini kita Allahu Akbar karena mengutamakan takbiratul ihram. Kalau mengutamakan shaf, biarkan ketinggalan takbiratul ihram, tapi yang penting shafnya dapat yang terbaik meskipun 2 atau 3. Itu kalau mau dibahas lagi ya. Sebenarnya pokoknya oleh ganjaran 17 derajat ya. Itu pahala sholat jamaah. Kalau yang ini nggak ada hubungannya. Pokoknya sholat di awal waktu, sholat kita tadi langsung naik dan beristighfar kepada pemiliknya, yaitu kita dimintakan ampun kepada Allah. Kebalikannya rak. Jadi kalau ya apal nih orang tak jelas gitu. Bisa diterkade ya. Intinya ini, nek sholat di luar waktu. Sholatnya munggah ya. Terus sholatnya ini dibuntel Pak. Dibuntel jadi kayak gombal. Terus ditapuk kayak nang raine sing salah. Sing duwe sholat. Pokoknya intinya ngoten niku. Jadi sholat kok di luar waktu. Sholat tetap sama-sama naik tapi menjadi zulmah bukan nurun. Zulmah itu apa? Kegelapan. Terus sholat tadi itu dibuntel kata Nabi. Tulifa itu dibuntel menjadi kayak kain gitu. Kain yang amoh ya. Lusuh. Oh. Terus nomor robu tampol ke tapuk ke nomor pokoknya bahasanya Nabi ngono kuwi ya itu ngono tok nggih karena itu hanya fadilah bukan terus Nabi bilang neraka enggak itu kan biasanya gitu tuh ya, Nabi sebenarnya enak orang kok terus kejam gitu malah apa imbalannya kalau sholat di awal waktu kita dapat ampun pun gini gue ini manfaat untuk dimanfaat ke kita semua amin semoga Allah nanti sholat al-fatihah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika subhanallah wa bihamdihi subhanallah la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.